Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir hari ini dengan topik yang tak kalah menarik dan tokoh yang juga tak kalah istimewa. Kali ini kita sudah kehadiran di studio kami Bapak Haji Afdal. Beliau adalah anggota DPRD Kota Sawalunto yang sudah ketiga periode sekarang, dan beliau insya Allah akan maju kembali untuk mencaleg di 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Selanjutnya Pak Afdal, Pak Haji, saya langsung mungkin bisa diceritakan sejarah, mungkin perkenalan pribadi dulu, sosok Pak Haji Afdal ini seperti apa? Mungkin ada pemirsa kita yang belum kenal gitu. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bergembira sekali hari ini dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di podcast ini. Pertemuan yang berkah. Amin. 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 Cerita tentang pribadi, sebenarnya tidak ada yang istimewa, biasa saja. Malah kalau dikatakan sangat sederhana sekali. Saya lahir dari keluarga pedagang, kemudian sekolah SD, SMP, SMA, kemudian Allah takdirkan kuliah di Universitas Andalas. Itu pun sebenarnya ada yang lucu. Di waktu tamat SMA itu suruh aja kawan isilah. Pak Haji mau masak apa, terserah aja, tolong isian. Dia yang ngisi, aku pilih rencana Pak Haji. Akhirnya farmasi. Saya pun bertanya, waktu farmasi itu apa? Farmasi ke ubek Pak Haji. Kalau itu nama kawannya, itu Endra Temaja namanya. Afdal, kau isi cak, isilah. Waktu itu dipilih farmasi, dokteran, kemudian pertambangan di Sriwijaya. Alhamdulillah terpilih farmasi. Masunan, lolos. Waktu itu orang masih beranggapan farmasi itu termasuk yang sulit dimasuki. Tapi pas waktu itu ada ujian tes psikologi. Itu rasanya membuat masuk. Banyak orang-orang dari desa masuk, termasuk saya salah satunya. Akhirnya kuliah di Unan. Dan kampung aslinya di mana? Kampung asli di lereng Gunung Merapi. Algumer, anak lereng Gunung Merapi. Algumer. Kenegarian Pariangan. Dusunnya Sikaladi. Ya, jadi Kenegarian Pariangan itu ada 4 dusun. Dusun Gogok, Pariangan, Sikaladi, Padang Panjang. Jadi dari situlah kita menjadi Algumer, nak lereng Gunung Merapi. Kalau kini orang menyebut kota terindah di dunia, tapi entah kapan seleksinya tidak pernah jadi penitia. Jadi kota terindah, desa terindah di dunia. Di situlah kemudian kuliah dan menamatkan kuliah menjadi apoteker tuh sampai 9 tahun. Sampai menjadi apoteker. Sampai menjadi apoteker. Panjang, ya? Cukup panjang lah. Kebetulan ada kawan dari Selungkang kok, Zulkifli, anaknya Pak Yuli. Nah, kawan mana? Pak Yuli. Kan akrab anak tuh. Kemudian di waktu kuliah diajak kawan-kawan mendalami agama. Alhamdulillah Allah takdirkan ikut. Kemudian menjadi aktivis dakwah di kampus. Mengisi pengajian-pengajian. Akhirnya
diajak untuk berkenalan dengan dunia agak politik sedikit. Waktu itu ikut demo-demo 98 lah. Demo-demo Soeharto lah tu, ikut. Lalu tamat, dan diajak oleh kawan-kawan bergabung dengan PKS. Gabung dengan PKS. Tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun 99 itu. Waktu partai baru dibuat. Masih PK waktu itu, masih PK. Iya. Masih PK. Mm-mm. Terus dah 99 itu dah berdomisili di Sawalunto. Sawalunto. Kemudian Itu asal mulanya berhubungan dengan Silungkang ya. ya. Mm-mm. 2023 awalnya ke sini, ke Silungkang. Itu pun dalam acara dakwah juga tuh, berkenaan dengan Dok Ica, Arnoldi, Arnold, ada Bilal, ada Zainal, Dimas Haji. Dimas Haji. Itu bersama-sama jo Pak Edi Tuarman, yang Pak Edi Tuarman kok kakaknya dari Ustadz Endi Susanto. Calon juga ini, calon PKS Endi. pusat. Menurut Ampek lu nak salah, Ampek Polimo ya. Di situlah perkenalan dan ikut taklim mingguan bersama Tok Icak dan kawan-kawan tadi. Alhamdulillah sampai kini Lailah Berjalan terus. kawan-kawan kok Alhamdulillah. tetap anu kan. Itu tentang awalnya ke Silungkang dan berlanjut terus, dan berkenaan dengan Pak Yuli, yang memang bagi Pak Yuli kok dan keluarganya menganggap sebagai keluargamu sendiri ya, bagi Pak Yuli. Dan di sisi partainya penasihat kami, kemudian sisi orang tua arahannya sangat terasa. Ya ndak Pak Ji ndak boleh beri kau, jangan begitu, kalau maksudnya lah, tentu kita turuti. Itulah di kepergiannya memang terasa kehilangan mendalam. Kehilangan Pak Ji. Itulah sekelumit tentang perjalanan sampai di Silungkang. Kemudian sejarah mencaleg. Pak Haji. Mencaleg. Tadi sudah bergabung dengan PK dari sejak awal kan? Mencaleg itu kan Amboga agak lucu itu. Kenapa lucu? Waktu itu Ambo kan ketua PK, Partai Keadilan, berdomisili di daerah Lembah Segar, Silungkang. Waktu itu masih belum pemilihan kota Sawalunto ya? Ya udah. Oh, sudah. Jadi pemilihan tertutup, artinya siapa nomor 1 otomatis dia. Oh iya. Kemarin kan pemilihan tertutup ini yang jadi heboh juga kemarin, tapi alhamdulillah diputuskan di pemilihan terbuka. Ya. Jadi yang lucunya, Ambo domisili Lembah Segar Silungkang, tapi karena tidak mengerti dengan pencalonan itu sama sekali, padahal kita partai kok, dek kawan disuruh Ambo mencalek di Barangin. Gitu. Dan jadi caleg di Barangin. Waktu itulah PK waktu itu dapat dua kursi. Satu di Lembah Segar Silungkang, satu di Telawi. Dan itu karena nomor urut, nomor urut. Berarti duduklah waktu itu Pak Andrio, Ansini Marajo. Jadi memang mencalek waktu itu semata-mata karena Partai PKSko merupakan partai dakwah yang memang dari kampus dulu. Waktu itu kan memang dibentuk dari aktivis dakwah kampus ya. Dan ada di dalamnya. Jadi ketika di mau hadir, otomatis menjadi pengurus partai. Itulah caleg. Tahun berapa berarti itu mulai, Pak Haji? Waktu itu 99. 99 sebab 99. Loh, kini lah yang ketiga gini ya. Berarti 99. Ya. Itu dalam caleg tuh waktu 99. Yang duduk di DPRD-nya tahun berapa mulai? Ambo sama juga Pak Daci. 2009. 2009. 2009. 2009 ya, sampai Malaysia semua Pak Daci. Itu dua.
Itu Lapina Dapil kah? Hmm. Masih gitu partai Pak. Itu Selungkang Lepas Segar. pemilihan terbuka. 2009, 2014, 2019 ya, terpilih lagi dengan suara, nah itulah waktu 2009 itu suara pribadi 328. Alhamdulillah dua itu ya. Dan 2014 275. Nah, ke Batam 276. Nah, tapi Allah takdirkan duduk. Dia mungkin si Indonesia kok suara paling seketek. Rasanya. Nah, itulah perjalanan hidup. Oke. Jadi mencaleg dari sejak 2009, berarti kini periode yang keempat lagi ya. Ya. Oke, tentu dalam perjalanan Pak Haji lah cukup lama banyak menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Ya. Boleh tidak diceritakan selama yang Pak Haji sudah dapatkan aspirasi dari masyarakat selama menjadi wakil rakyat dari 2009 Ya. atau mungkin sebelumnya sampai kini? Jadi seorang anggota dewan atau wakil rakyat itu sebenarnya kan ini harus melihat di tengah-tengah masyarakat apa suasana yang ada di masyarakat ataupun mendengar apa yang diaspirasikan oleh masyarakat ya. Biasanya kalau aspirasi masyarakat Pak Danga itu biasanya tuh lebih banyak kayak program-program fisik, bangun jalan, bangun niko, bangun itu. Karena berapa orang yang sedikit lah punya yang kuantitasnya yang non fisik. Di samping itu seorang anggota dewan sebenarnya harus bisa mencari yang tidak dikatakan oleh masyarakat. Kalau fisik itu rata-rata tuh bangun jalan, bangun rumah, bangun jembatan, bangun sungai, gedung, macam-macam. dan itu ketika sampai ke awak, setelah kita catat dan kita usahakan agar jadi menjadi bagian dari kegiatan di APBD kita. Alhamdulillah itu cukup banyak kita lakukan. Mulai dari kalau di Selungkang kan di tahun Tului, ke bawah, tahun 2, tahun 3 sampai ke Tak Pancah. Dan kalau kita bicara kecamatan secara administratif juga sampai ke Murukalaban. Alhamdulillah yang dikatakan apakah membuka jalan pertanian atau membuka jalan penghubung desa dengan lain seperti di Talang Tului, atau beda rumah. Kalau beda rumah ini baru-baru, tapi yang dulu-dulu itu buka jalan lebih banyak karena itu yang didengar. Namun kita juga melihat kondisi yang ada di masyarakat. Contohnya bagaimana kondisi masyarakat yang kalau kita lihat ada masyarakat kita yang miskin atau nirpur atau dekat-dekat miskin. Maka kita harus bisa mensikapi seperti itu. Apa contohnya? Dan itu akan kita tuangkan dalam bentuk apa yang bisa menjadi bagian untuk masyarakat. Contoh waktu itu perubahan perda waktu itu, perda jaminan kesehatan masyarakat. Ada orang-orang tertentu itu mau dirubah menjadi perda BPJS. Dari pihak pemerintah cuman memasukkan orang-orang yang masuk ke JPKM itu saja. Maka kita melihat bagaimana orang lain tidak masuk JPKM. Maka itulah kita meminta pemerintah supaya perda ini menjadi perda BPJS yang premi adalah pemerintah membayarkan premi untuk seluruh masyarakat seluruh. Tadi JPKM itu apa, Pak Haji? Jaminan kesehatan masyarakat. Nah, itu ada orang tertentu yang bayar. Iya. Itu tidak salah 6.000. Tapi banyak masyarakat yang baru-baru miskin Tidak dapat. tidak dapat. Ada masyarakat lain yang tidak terdaftar tidak dapat. Maka waktu itulah akhirnya perda aku menjadi perda kesehatan masyarakat, dan di situ menjamin pemerintah membayarkan
seluruh warga Kota Sulunto. Jadi kalau ada warga sampai hari ini itu udah perda tuh. Ada warga yang tak masuk itu, maka kita bertanyakan mengenai pelaporan dari bawah. Bagaimana mensikapi, karena itu udah jadi perda. Dan itu di tempat lain sebelumnya lah dojo, maka kita bersuara untuk itu. Alhamdulillah jadi. Dalam waktu itu pembahasan itu tuh mau sebagai anggota dari dari pansus, pansus ya. Kini jadi malah pemerintah waktu itu agak sungkan ya. Oh banyak beti mah. Kalau itu banyak masyarakat. Mau itu yang harus berikan kepada masyarakat. Yang langsung memiliki masyarakat. Karena masyarakat kini kok sebuah itu mendasar ya. Itu mendasar kebutuhan, dan itu anggaran untuk kesehatan itu kan anggaran yang pertama. Kesehatan pendidikan itu amanah dari konstitusi. Pusat, ya, konstitusi juga. Ya. Minimal ada angka minimal disebutkan. Ada 10%, ada 20% itu minimal. Jadi yang nyata-nyata akhirnya adalah perda itu. Nah, jadi sampai saat ini perda masih berjalan. Jadi kalaupun ada anak yang lahir hari ini, maka laporkan. Nah, itu diantara. Kemudian hal lain yang perlu kita sikapi itulah kondisi seperti bagaimana ekonomi masyarakat. Nah, kondisi terkini, contoh yang terkini itu adalah makin merebaknya rentenir. Ini karena kalau masyarakat miskin, itu otomatis rentenir menjamur. Dengan mudah terjebak. Mudah. Maka kita menginginkan kepedulian, artinya amanah. Kan orang miskin, orang terlantar, itu menjadi tanggungan negara. Pun bahasa dan undang-undang untuk dipelihara oleh negara itu menjadi tanggungan negara untuk kesejahteraan mereka. Kita menginginkan ada intervensi pemerintah, atau karena ini kewajiban pemerintah untuk membebaskan mereka dari hal demikian. Karena kalau laiku kok sudah nyundak bayar utang, tambah lagi ancaman dari Allah. Betul. Yang terlibat dengan itu. Jadi spiral. Akhirnya dunianya lah sengsara, akhirat pun celaka, karena orang-orang yang terlibat dengan itu kan dapat ancaman. Menyatakan perang. Allah menyatakan perang. Mereka zamannya sungguh malah lebih besar murka Allah itu lebih besar daripada kamu berzina dan orang tuamu. Dan itu tanggung jawab kita. Itu masyarakat awak, dan itu tugas awak sebagai wakil masyarakat. Jadi hal itu yang kita turun melihat kondisi yang ada. Kemudian anak-anak sekolah. Ambo pernah berbicara dengan seorang orang tua murid, Pak Ji, hari Jumat anak ambo nak kuliah dah, hendak sekolah dah. Bagus nak sekolah. Dah ada penjahit baju lah ada di pemerintah baju kau. Tapi tidak ada penjahitnya ada Pak Ji. Hari Jumat kan baju khusus tuh, baju selungkang lah nak salah tuh. Sampai sebegitu parah, dan itu tidak 1-2 orang. Kepatang ada baju kakaknya tuh lah cabiak-cabiak. Memang lihat kenyataan ekonomi, apalagi ekonomi kini itu kan memang parah. Itulah mendasari awak harus melihat kewajiban kita untuk mencerdaskan masyarakat. Anak-anak itu harus sekolah yang layak, mereka gembira. Mereka harus gembira di sekolah. Mereka bangga dengan bersekolah. Itu harus kita lakukan untuk masyarakat. Kan tidak ada pengaduan, tapi kita mencari di lapangan seperti itu. Maka intervensi kita masuk ke pemerintah. Kalau bagi baju, itulah bagi baju yang bajai sedonya. Yang lah jadi. Kemudian, alhamdulillah program-program bantuan pendidikan sekolah anak-anak. Kita dulu menyangkut cuman itu dari pusat saja, tapi ternyata bisa di PBD, kenapa tidak? Kan itu yang langsung dimiliki masyarakat. Bisa terkontrol, bisa dilakukan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Alhamdulillah, Thailand juga
Gue juga dan yang lain mulai melakukan itu. Karena kita melihat kondisi. Kalau untuk pendidikan kau memang harus diadakan. Itu yang salah satunya membuat masyarakat juga hutang. Iya. Iya betul. Yang lucunya kadang hutang kau untuk itu sampai ke rentenir. Rentenir untuk sekolah kan riskan sekali, Pak. Yang harusnya pendidikan kau gratis. Nah, gratis pendidikan. Biaya dibuat untuk pendidikan, tetapi datang dari uang yang tidak berkah. Akhirnya hasil pendidikannya juga tidak berkah. Ya. Tapi kadang-kadang banyak warga awak yang tidak sampai situ pemikirannya. Kita yang memikirkan. Gimana harus kita menjelek kondisi itu. Iya. Jadi, karena pembangunan kita kan tujuan membangun manusia. Iya. Bukan membangun sarana prasarana itu ujungnya kalau manusianya enggak, untuk apa gunanya? Manusianya. Jadi tadi kembali yang tadi masalah rentenir kok, Pak Haji. Ya. Lebih detailnya semana apa rencananya? Apakah dalam bentuk perda atau apa yang ingin diusulkan nanti yang akan dibawa kalau menjabat nanti? Kalau ambo memang secara pribadi ambo lebih konsen terhadap perda-perda. Sebab itulah tugas utama anggota Ada dewan. kawan-kawan di segi penganggaran. Kalau mau ingin dasarnya kok dibacik dulu, makanya legislasi ya. mungkin Pak Budi saya boleh tanya kalau masalah perda siapa yang gak getol bicara itu kan. Jadi dari dulu lah awak senang untuk membuat aturannya dulu. Iya. Kalau aturan udah ada, awak kan bebas Mudah menjalankannya dengan nanti. ya. Masuk tatip di dewan. Karena kita bergerak dengan itu. Karena itulah menjadi dasar hukum yang bergerak. Jadi contoh apa tadi perda kesehatan masyarakat tadi kan itu jadi perdanya. Jadilah perda waktu itu. Karena memang kami di dewan menginginkan tidak hanya yang terlibat di JPKM sebelumnya, tapi seluruh masyarakat. Jadilah perdanya nama perda kesehatan masyarakat. Di perda dibunyikan minta Solunto membayarkan premi seluruh warga Solunto. Kemudian terhadap ekonomi masyarakat. Kemarin tahun kemarin kita telah masukkan tuh rancangan perda dan itulah masuk di rencana perda, Daftar rencana untuk perda. Rencana perda untuk dibahas di 2022, tapi karena kondisi harmonisasinya, pembuatan naskah akademisnya kini agak lebih payah daripada biasa, maka perda kok sampai kini alunnya. Namanya waktu itu bagian nama perda perlindungan masyarakat. Disitulah kita akan membuat diantaranya perlindungan masyarakat terhadap rentenir juga. Rancangan perda perlindungan masyarakat. Itulah masuk di daftar-daftar perda untuk 22 tapi 23, tapi dengan kondisi seperti itu sampai kini tidak jadi juga. Ada kemudian ditunjukkan kembali baiknya jadi perda penanggulangan rentenir lah. Oh, spesifik tuh. Spesifik benar lah. Nah, kita mencari kita ingin masyarakatku memang ibaratnya dalam soal dilindungi dari resiko-resiko seperti itu. Ya, karena di situ kan kita masukkan pula kewajiban pemerintah Diko. Karena rentenir kan ada di antara kelalaian pemerintah dalam mendata, dalam memberikan. Iya. Di situ ada kewajiban pemerintah. Karena kan disebutkan fakir miskin, orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Artinya dipelihara itu kan tetap miskin. Menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Nah, betul. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan itu kan. Dari kelaparan, dari ketakutan. Maka dalam bentuk kita usahakan dalam bentuk perda. Perda itu sudah masuk daftar. Masuk di daftar. Kalau tahun ini nggak terlaksana berarti tahun depan kita lanjutkan gitu ya. Kalau memang menginginkan ada badan hukumnya dulu. Karena kalau sudah perda berarti udah kesepakatan warga Solunto. Iya. Intinya kan itu. Termasuk dengan eksekutif. Iya, semuanya. Eksekutif kan menjalankan. Ya, betul. Kemudian Pak Haji,
2009 2023 sekarang berarti udah hampir 14 tahun. Ya. 14 tahun. Selain tadi yang sudah disebutkan, ada lagi tak? Ya, ada lagi nggak yang yang lebih yang bisa ditambahkan lagi untuk diinformasikan kepada warga yang sudah Pak Haji lakukan selama ini? Cita-cita perjuangan PKS bagaimanapun dia kan partai dakwah. Cita-cita PKS itu bagaimana dengan perpolitikan ini kita bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tidak hanya secara ekonomi tapi dari sisi memahami hakikat hidup itu sendiri. Kita ingin masyarakat ini masyarakat yang beragama, sesuai dengan tujuan menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Itu kan tujuan. Bertakwa. Dan itulah tujuan kita. Artinya kita benahi pendidikan, kita benahi ekonomi. Apakah hanya tidak sampai di situ, agar mereka menjadi insan yang bertakwa. Jadi tentu dalam konteks keislaman menjadi Islam yang taat. Kalau agama lain tentu di luar pembicaraan kita hari ini. Agar mereka menjadi manusia yang bertakwa. Persoalannya adalah kita menemukan di masyarakat itu bahwa kami ke sholat, kami ke sembahyang, kami sibuk mencari. Dan itu yang harus kita apakah ke masyarakat. Kok kami dari segi pemerintah berusaha untuk Jadi apa kesulitan masyarakat itu kita bantu. Jadi target kita agar memanusiakan manusia. Setelah dia ekonominya bagus, kesehatannya bagus, lalu dia tidak beribadah, itu belum. Tujuan agaranya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi kan, sesuai dengan visi PKS itu menjadi partai terdepan di dalam menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam rangka mengayomi melayani NKRI dan bangsa. Menjadi terdepan itu. Mewujudkan Islamku benar-benar rahmatan lil alamin. Dalam rangka karena konteks kita Indonesia, NKRI dan bangsa. Ya, agar manusianya bertakwa. Karena dengan bertakwalah maka keberkahan akan datang dari langit dan bumi. Allah lah menjamin. Kalau bertakwa aku enggak ada persoalan. Oke. Baik Pak Haji, sebelum kita tutup, kalau ada pesan penutup, silakan Pak Haji. Pesan saya yang pertama, mari menjadi pemilih yang cerdas. Kenalilah siapa yang dipilih. Ntar lagi kan ada juga tuh pemilihan presiden. Kenali dia. Dan apa? Jangan tergiur dengan politik uang. Karena ini yang mencederai demokrasi. Demokrasi itu baik. Tapi apabila bertukar di dalam mereka memilih si A mah, tapi si B, si C bagi uang. Kalau perlu nak memilih Pak. Dan seperti itu. Ini kan adalah sampai seruan. Walaupun politik uang atau mau pilihnya jangan pilih orangnya. Minimal seperti itu kan. Kenapa? Tapi enggak betul aja tuh. Karena ancaman dari Allah kan enggak jadi itu transaksinya sebenarnya. Tapi kalaupun itu, tapi sebaiknya jangan bersihkan diri kita karena betul. Kita teringat dengan apa ustaz sekarang kan. Uang sogok menyogok itu tidak berdosa. Tapi di neraka. Masuk neraka. Alik nama Pak. Jadi neraka kan itu dosa tuh. Orang berdosa banyak bisa masuk surga dengan bertobat. Tapi orang dosa sedikit bisa masuk neraka kalau tidak bertobat. Dan itulah jamin dari Allah. Tadi katakan barang siapa yang menyogok dan dimasuk akan masuk neraka, dilaknat oleh Allah. Janganlah seperti itu. Karena memang kita kan menginginkan wakil-wakil kita atau pemimpin. Sebenarnya wakil itu pemimpin. Dan wakil pun harus menyadari ketika dia langkah jadi dia mereka itu memimpin. Ibaratnya selalu toko
20 orang anggota dewan, tambah 1 atau 2 kepala daerah. Itulah yang kebijakan pemimpin. mereka yang mau diapakan Solontoko secara legal. Maka pemimpin itu adalah pelayan dari yang dipimpin. Sayyidul kaum qadamuhum, kan itu. Iya, betul. Pemimpin kaum itu adalah pelayan. Pelayan. Dan kalau ada dangke, Pak, jangan berubah lah, Pak. Iya, iya. Awak adalah pelayan. Untung ikolah jalan ke surga yang Allah adakan bagi awak. Amin. Amin. Amin itu kan. Baik Pak Haji, Ya. menarik pembincangan awak hari ini. Dan demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas, perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan kembali nanti tokoh-tokoh yang lebih menarik untuk pencerahan dan menjadikan para pemilih kita lebih cerdas, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Terima kasih, ditutup dengan doa terus dengan amin ya. Amin.